Sharing saya hari ini tentang waktu juga ya. Jadi seperti cerita Kak Dina, waktu itu kan nggak bisa kembali ya kemarin sharingnya Kak Dina. Jadi sama sih kayak kita meeting kan kita maunya selesainya on time. Semua orang juga maunya briefing itu nggak lama, mau itu setiap meeting itu nggak lama kan. Jadi menurut saya adalah kalau memang kita mau briefing itu nggak lama ataupun meeting itu bisa selesai on time, yang pertama itu harus mulai on time ya. Jadi dan kalau kita mau mulai on time itu kita harus dari niat kita dulu. Jadi kita itu nggak bisa kayak dia aja pun nggak on time. Kayak misalnya kita janji dengan customer atau janji dengan teman, misalnya janjinya jam 9, tapi jam 9 kita datang orangnya belum ada, kan kita kayak lama-lama juga misalnya kedepannya janjinya jam 9, kita bakal datangnya jam 9.30 misalnya, karena mikirnya adalah oh si A aja pun telat, si B aja pun telat. Jadi kalau misalnya semuanya mikir seperti itu, ya nggak bakal selesainya on time ya. Sama dengan janji dengan customer juga kan. Customer kalau minta jam berapa kan kita harus datang jam berapa. Saya juga ingat kemarin sharingnya Bang Syafi'i, dia ada ketemu yang Pop Cemara kan. Jadi karena dia telat, jadi customernya juga pulang. Jadi terakhir dia harus reschedule kan. Jadi kalau misalnya ditanya alasan terlambat, hari ini kalau misalnya aku tanya Bang Tommy atau Bang Ade, alasan terlambatnya pasti ada aja ya. Jadi ini saya rekap beberapa kerugiannya ya. Yang pertama itu pasti jadwalnya berantakan, pasti selesainya itu nggak bakal on time kan. Jadi kalau misalnya kita datang telat ke kantor aja pun itu bakal kita nggak bisa susun lagi hari ini tuh kita mau ngapain aja di sini kan. Yang kedua itu adalah kita merugikan orang lain. Jadi misalnya orang lain itu udah datang on time, misalnya pas meeting kan, ya kan udah sediakan waktu sesuai dengan jadwal meeting itu. Misalnya kita briefing jam 8.30 sampai dengan jam 9. Misalnya briefing kita telat, berarti kan selesainya bakal telat. Nah, waktu orang yang datang on time itu kan udah terbuang kan. Jadi itu juga kerugiannya ke orang yang datang on time. Terus selanjutnya adalah ketinggalannya. Jadi kita juga sering kan meeting manager misalnya kan, janjinya jam 7.30, atau ada yang datang sampai jam 8, jam 8.30 bahkan kan. Jadi kan kita meeting mulainya duluan. Nah, orang yang datang terlambat itu dia juga bakal ketinggalan. Jadi nanti kadang kan udah dibahas ini semuanya kan, ternyata yang tiba-tiba datang terlambat itu dia membahas topik yang sama yang kita udah bahas sebelumnya. Jadi dia bakal ketinggalan. Habis itu selanjutnya adalah kalau misalnya orang yang nggak on time pasti akan jadi lebih sulit dipercaya. Jadi misalnya pun yang biasanya dia 10 kali meeting, 9 kali sebelumnya dia terlambat, yang ke 10 kali dia on time, pasti orang lain juga merasa si A pasti bakal telat lagi kayak biasanya kan. Jadi pasti kepercayaan kita sama orang itu lebih berkurang. Terus yang terakhir itu pasti ada beberapa orang yang mencap buruk. Jadi misalnya kita mau apapun kan, pasti nanti si A atau si B itu pasti terlambat kan. Jadi biarpun dia ada nggak terlambat 1 kali, 9 kalinya terlambat, itu pasti ada beberapa yang mencap buruk. Ya, jadi saya harap sih dalam setiap meeting atau misalnya datang ke kantor atau misalnya janji dengan teman atau dengan klien, itu lebih bagusnya kita bisa on time. Jadi sama-sama nggak saling merugikan. Mungkin itu aja sih sharing saya hari ini.